Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40. Cinta tak harus memiliki. Tasya bersalam dengan keluarganya dulu dan juga Om Sony baru duduk di sebelah dia. Sama calon suami kamu kenapa gak salam? Kata Doni meledek membuatnya langsung mendapat pelototan dari adik nakalnya. Ayo salam, kata Mama Tasya lagi. Tasya duduk miring menghadap Ditya lalu bersalam kepada Ditya yang tersenyum padanya. Papa mau mempercepat pernikahan kalian. Suara Papa Tasya mengusir semua keheningan yang tercipta. Jika semua orang senang mendengar hal itu namun tidak dengan Tasya, dia malah terkejut. Sebenarnya Tasya senang akan menikah dengan orang yang dia cintai, tapi Tasya rasa percuma karena Om Ditya tak mencintainya. Tasya ingin semua kebohongan ini terungkap sekarang juga. Dia tak ingin semakin terikat dengan kebohongan ini. Mungkin selama ini Om Ditya sudah berbaik hati dengan tetap diam tanpa mengatakan bahwa mereka tak punya hubungan apa-apa. Mungkin Om Ditya kasihan dengannya. Makanya Om Ditya tak pernah membantah apapun yang dibilang oleh keluarga Tasya. Termasuk yang keluarga Tasya bilang bahwa Ditya adalah calon suami Tasya. Tapi sekarang sudah cukup Tasya tak ingin lagi berbohong. Apalagi mengikut sertakan Ditya dalam kebohongan dan kesalahpahaman ini. Papa, sebenarnya ini semua gak seperti yang kalian pikirkan. Kata Tasya mencoba jujur membuat semua orang yang tadinya berisik dengan ucapan mereka masing-masing terdiam. Tasya itu enggak, ucapan Tasya terpotong. Gak apa? Kata Ditya marah. Dia tahu apa yang akan dikatakan oleh Tasya. Tasya meruduk, tiba-tiba rasa takut menghantamnya. Jawab, kata Ditya dengan tampang sok ketus plus dinginnya. Baik keluarga Tasya maupun Sony, mereka mengerti kalau Ditya itu pura-pura marah dan bersikap begitu. Karena sama dengan Ditya, mereka juga ingin tahu akan perasaan dan keinginan Tasya yang sebenarnya. Sama dengan Tasya, Vira juga takut melihat wajah para Ditya. Dia memeluk dan membenamkan wajahnya di lengan Sony. Enggak apa-apa sayang, kata Sony mengelus kepala Vira lembut. Jawab Syah, kita nanya nih. Kata Doni tak kalah serius bersama mama dan papanya. Jujur saja mereka ingin tahu seperti apa perasaan Tasya. Apakah kamu gak mau menikah dengan Ditya? Tanya Papa Tasya dengan seksama. Apa kamu tidak mencintainya? Kata Mama Tasya lagi. Tasya hanya menunduk diam dengan air mata yang sudah menggenang siap untuk tumpah. Melihat itu ada rasa bersalah dalam diri Ditya sekarang. Tasya seperti ditekan oleh mereka. Ya, walaupun keluarga Tasya adalah orang-orang yang terkenal kocak dan santai, tapi saat mereka serius ya seperti sekarang. Karena Tasya hanya diam, pertanyaannya dialihkan untuk Ditya. Sekarang Papa nanya sama kamu, Ditya. Papa Tasya meratap lurus ke arah Ditya. Apakah kamu mencintai Tasya? Ditya mencintainya, Pak? Jawab Ditya mantap. Bahkan keluarga Tasya bisa melihatnya langsung, sedangkan Tasya rasanya dia sudah sesak. Dia ingin menangis sekarang. Gara-garanya. Ditya harus ikut berbohong dengan mengatakan mencintai Tasya demi menjaga perasaan keluarga Tasya. Gak bohong kan? Kata Mama Tasya memastikan. Enggak kok mah, lagi-lagi Ditya menjawab tanpa sebuah keraguan. Kamu mau menikah dengan Tasya? Kata Doni lagi. Pasti, aku akan membuktikan bahwa aku serius dengan Tasya, bukan hanya main-main. Kata Ditya sebagai pria sejati membuat keluarga Tasya tersenyum dan begitu bahagia. Kami tunggu lamaranmu, kata Doni. Papa dan mamanya berdiri dari duduk mereka untuk pulang ke rumah mereka. Mereka berpamitan pada Sony dan Ditya. Tasya sayang, mau pulang sama kita atau bagaimana? Tanya mamanya. Tasya hanya terdiam, entah dia mendengar atau tidak. Tasya melamun meresapi semua kata-kata dan kejadian barusan. Tasya pulang biar sama Ditya aja mah, kata Ditya tersenyum. Baiklah nak, jaga Tasya ya. Setelah kepergian keluarga Tasya, tinggallah mereka berempat. Syah, panggil Vira pelan, melihat Tasya yang hanya terdiam. Saat Tasya tersadar, refleks dia langsung menangis. Tasya sudah tak sanggup menahan sesak yang sedari tadi ditahannya.
Vira akan memeluk Tasya, tapi Sony lebih dulu memeluk Vira. Tak membiarkan Vira memeluk Tasya, melihat Tasya menangis, Ditya langsung memeluk Tasya. Pengelus kepala Tasya agar dia lebih tenang. Tasya menangis di peluk Ditya, rasanya begitu menyesakkan sampai Tasya tak bisa menahannya. Maafin Tasya om, rintih Tasya di sela-sela tangisnya. Maaf buat apa? Kata Ditya lembut mengelus punggung yang terus bergetar hebat karena isakan tangis. Gara-gara Tasya, om jadi harus bohong, padahal om gak mencintai Tasya. Harusnya om gak usah bohong sekarang. Semua jadi rumit, om jadi harus nikahin Tasya, padahal om gak mau. Om gak cinta sama Tasya. Tasya mengeluarkan semua isi hatinya, rasa bersalah, sedih, takut, dan juga gelisah membuatnya tak tahan. Tiba-tiba, Vira juga menangis, ikut merasakan apa yang Tasya rasakan. Ternyata semua tak seperti yang Vira pikirkan. Ternyata Om Ditya tak mencintai Tasya dan sekarang semakin rumit. Sayang, jangan nangis, kata Sony lembut mengecup kening Vira dan menghapus air mata istrinya. Vira kasihan lihat Tasya, Pi. Vira sangat mengerti bagaimana rasanya kita mencintai seseorang tapi orang itu tak mencintai kita seperti dulu. Tasya sayang, om serius, gak bohong kalau om emang mencintai kamu, nyayangi kamu dan om siap buat nikah sama kamu. Kata Ditya lembut berbicara dari hati ke hati pada Tasya, beratap Tasya yang tengah mendongak beratapnya. Om gak usah bohong, Tasya gak apa-apa kok om, kata Tasya tersenyum lalu menghapus air matanya, lalu membenarkan duduknya sedikit menjaga jarak dari Ditya. Lagian Tasya sekarang udah lega, seenggaknya walaupun om gak mencintai Tasya, tapi om tahu kalau Tasya dengan lancang sudah mencintai om. Om jangan khawatir, Tasya gak akan mengganggu om kok. Om gak usah takut, Tasya akan jujur kepada keluarga Tasya sendiri. Tasya gak akan membawa om terlibat lagi dalam sebuah kesalahpahaman dan kebohongan. Kata Tasya beratap Ditya tulus. Maafin Tasya ya om, mungkin kehadiran Tasya mengganggu dan membuat om risih. Tapi mulai sekarang Tasya akan belajar untuk melupakan perasaan Tasya, agar gak mengganggu om lagi. Tasya doain semoga om selalu bahagia, kata Tasya tulus tanpa sebuah keraguan. Lagian, kata orang cinta itu tak harus memiliki. Melihat orang yang kita cintai bahagia, maka kita juga akan bahagia. Jadi Tasya bahagia jika melihat om juga bahagia, kata Tasya tersenyum tulus mengelus lengan Ditya. Setetes air mata jatuh begitu saja dari mata Ditya. Terharu rasanya mendengar pengakuan Tasya. Tulus sekali Tasya mencintainya. Sony tak bisa menahan senyumnya, ternyata saudaranya juga mempunyai seseorang yang begitu tulus mencintainya, bahkan sepenuh hati. Tapi kata Vira kalau sayang itu harus diperjuangkan Syah, bukan direlakan. Kata Sony spontan ingat akan kata-kata istri kecilnya. Iya, lagian ada banget. Masa lihat Om Ditya bahagia, kamu juga bahagia sih? Kata Vira dengan pikiran polos binti lemotnya. Anak kecil kayak kamu gak akan paham, ketus Tasya emosi dengan sahabatnya yang lemot itu. Emang Nyonya gak bahagia apa melihat Presdir bahagia? Kata Ditya bertanya. Mereka bertiga sama-sama beratap Vira, menunggu jawaban dari gadis polos itu. Mereka bertiga tahu kalau Vira itu mencintai Sony, hanya saja mereka ingin tahu cara mencintai versi Vira. Ya tergantung, kalau bahagianya sama Vira ya pasti Vira bahagia juga, kata Vira polos. Tapi kalau bahagianya sama wanita lain, pancing Ditya. Enak aja, awas kalau berani, kata Vira langsung menatap tajam Sony. Emang kamu bakalan apain si Om Ra sama selingkuhannya? Kata Tasya langsung penasaran. Vira bunuh kalau perlu sama selingkuhannya langsung, kata Vira lagi. Nyonya mana bisa bunuh Presdir, kan pengawalnya sangat banyak dan ketat, kata Ditya lagi. Hidup dan mati Presdir Om Ditya ini ada di tangan Vira, kata Vira so hebat dan menunjuk tepat di depan wajah Sony. Hebat, kata Sony bertepuk tangan sangat bangga mendengar kata-kata gadis nakal itu. Vira bercanda Pi, nyengir Vira sambil mengelus dada Sony agar emosi Sony tak naik ke permukaan. Sontak, Tasya dan Ditya sama-sama tertawa melihat cara gadis polos itu menurunkan emosi suaminya.
Sony menatap Tasya dan Dita bersamaan. Selesaikan masalah kalian 10 menit dari sekarang. Sony pada mereka karena kesal dan orang-orang yang tak mau mengakui perasaan mereka. Kan udah gak ada yang perlu diselesaikan lagi om, semuanya udah jelas, kata Tasya lagi. Aku juga mencintaimu. Dan mulailah mereka bicara dari hati ke hati. Malam harinya, Vera menaiki tangga menuju kamar seperti biasa. Tersenyum sedang dengan mata berbinar, tak lupa goyang-goyang seperti orang gila. Berhentilah bergoyang sayang, kata Sony geli melihat kebiasaan Vera yang sangat suka bergoyang. Dia masih berdiri di ambang pintu kamar. Hehehe, ayo makan bis sayang, Vera udah selesai masak. Kata Vera mendongak menatap Sony yang tinggi, seperti tiang itu. Sony tampak berpikir sejenak. Cium pipi dulu, baru kita makan, kata Sony tersenyum senang. Tapi Vera malu bih, rayak Vera memainkan jari-jari tangannya yang dia taruh di belakangnya. Membuat dia terlihat sangat lucu. Apalagi banyak sekali pengawal dan pelayan di sekitar mereka. Hei kalian, menghadap ke dinding sekarang. Perintah Sony dan langsung dikerjakan oleh mereka. Tuh, mereka gak bakalan lihat, kata Sony lagi. Kita masuk kamar aja ya bih, mohon Vera. Gak mau? Egois Sony membuat Vera mau tak mau menuruti keinginan Sony. Vera berjinjit lalu mengecup pipi Sony sekilas bahkan nyaris tak berasa. Mungkin gadis kecil itu malu karena banyak orang. Bih, ayo, Vera lapar. Manja Vera memeluk lengan Sony lalu menyeret pria egois itu untuk turun makan malam. Pokoknya nanti kamu harus cium Pi sampai Pi puas, kata Sony memberitahu. Hidi, Pi kan gak pernah puas, kesal Vera sambil cemberut. Bodoh amat, kata Sony tertawa. Kayaknya Pi udah cocok menyandang gelar ngeselin binti nyebelin, kata Vera memutar bola matanya, membuat Sony tertawa renyah. Banyak banget masaknya sayang, kata Sony kembali seperti biasa, berbinar menatap makanan yang tersaji di meja. Sekarang Vera sudah pintar dan mahir memasak, membuat Sony selalu menikmati makanannya. Dengan begitu berselera dan nikmat. Iya, ayo makan, Vera lapar, kata Vera semangat mengisi piring Sony dengan makanan lalu piringnya juga. Mau disuapin? Tawar Sony. Gak usah bih, tolak Vera karena dia sedang sangat lapar dan mulailah si tembem makan. Saat Vera makan dia hanya akan fokus pada makanannya, melupakan segala di sekitarnya. Makan yang sangat lahap dan kalau kurang nambah lagi. Kalau keselak, minum air. Sony sama sekali belum jadi memakan makanannya. Dia hanya fokus menatap Vera, sesekali geleng kepala. Melihat istrinya yang kalau makan seleranya emang gak main-main. Setelah suapan terakhir, Vera meminum air putih. Kenyang. Vera bersandar ke sandaran kursi sambil mengelus perutnya. Membuat Sony geli melihatnya. Pi belum makan, kata Vera menatap Sony, karena nasi di piring Sony masih utuh. Pi udah kenyang liatin kamu makan, kata Sony terkekeh membuat Vera malu, karena Sony selalu saja memperhatikannya setiap makan. Bersambung.